Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan Magis dengan kanal SU. Ya, perkenalkan nama saya Kanagawa Yamada. Hari ini kita akan balik lagi ya di classroom saya. Ya, maaf banget sudah jarang upload konten karena ini sibuk kuliah. Bahkan ini aku lagi di kampus tapi aku record-record aja. Ini masih agak sepi classroomnya, jadi nggak apa. Lalu kita gaskan aja ke classroom. Ya, ini sudah ada PPT-nya. Jadi kita mulai saja pembahasan mengenai kanal SU dengan Magis. Jadi kanal SU dengan Magis, apakah perbedaannya? Dan tadi sudah perkenalan, saya perkenalkan lagi. Nama saya Kanagawa Yamada, boleh kalian panggil Mas Yamada atau Kak Yamada. Saya dari Virtual Teacher asal Indonesia ya. Ya, pertama kita bahas dulu mengenai Magis ya. Ini adalah aplikasi root yang paling populer. Kita mulai dulu dari definisinya. Definisi dari Magis. Jadi Magis itu adalah program open source yang bisa digunakan untuk mendapatkan akses root pada perangkat Android tanpa mengubah partisi sistem, atau biasa kita katakan adalah sebuah routing systemless ya. Ini cara kerjanya nanti kita bahas juga, jadi nggak usah khawatir. Ya, kita langsung bahas dulu apa dari fungsi Magis. Sudah pasti Magis itu berfungsi untuk memberikan akses root pada perangkat Android. Jadi tanpa menggunakan aplikasi tambahan selain Magis Manager itu sendiri. Dan ini juga memberikan kontrol penuh atas sistem Android ya. Jadi termasuk directory root itu, misalnya kalian masuk biasanya tuh di Android itu namanya tuh home ya. Kalian masuk di directory root itu tidak boleh ya. Jadi kan biasanya cuma bisa lihat doang, nggak bisa dimodif. Tapi dengan akses root ini kan bisa modif directory root itu dan seluruh filenya itu. Jadi bisa naikin performa atau naikin baterainya tuh bisa lebih lama. Itu mudah, itu bisa sekali dengan akses root ini. Ya, kita kan juga akan bahas fitur dari Magis itu. Sudah pasti itu Magis fiturnya adalah ini, namanya Magis SU ya. Jadi itu komponen utamanya dari Magis yang ngasih akses root ini. Kemudian ada Magis Hide. Ini adalah fitur dari Magis untuk menyembunyikan status root dari aplikasi tertentu. Tapi not dari Magis Hide ini sendiri itu kebanyakan sudah banyak yang tidak bisa dipakai dari beberapa aplikasi. Magis Hide itu gampangannya sekarang sudah banyak diketahui oleh aplikasi kayak aplikasi bank itu. Jadi kalian mau hide sekalipun tetap ketahuan. Aduh, tapi tenang aja, aku akan bahas nanti, dibahas lagi di kanal SU. Kemudian ada Magis modul ini. Nah, ini kemungkinan yang pasti kalian tahu. Magis modul itu adalah sebuah fitur dari Magis yang kan bisa nambahin gampangannya modul untuk sistem Android itu. Jadi kan misalnya mau pasang modul performa, mau pasang modul baterai dan lain-lain, itu juga itu ada semua ya. Kan misalnya di Magis modul ini. Kemudian next, kita akan masuk dari cara kerja Magis ini. Ya, cara kerjanya sudah pasti adalah memodifikasi boot image pada perangkat. Jadi untuk kan mendapatkan akses root ini, kan harus mendapatkan stok boot image. Tapi not ada yang pernah menginstal Magis dari TWRP. Cuman aku nggak gitu nyaranin karena nginstal Magis pada TWRP itu bisa saja mengalami boot loop ya. Jadi kan harus hati-hati. Jadi kalian main amannya adalah dimodif dulu boot image-nya, lalu di flash pakai fastboot ini. Nah, habis di flash di fastboot ini, harusnya kalian buka aplikasi manager Magis itu harus di restart dulu biar Magisnya bisa aktif di Android kalian. Nah, ini juga pakai manajernya untuk kelola akses root ini. Jadi aplikasi yang apa yang membutuhkan akses root bisa kalian kelola di Magis Manager ini. Ya, akses root modul dan gampangannya Magis itu bisa diatur di Magis Manager. Ya, udah. Sekarang kita akan bahas dari kompatibilitas Magis ini. Nah, Magis ini adalah sebuah cara untuk para device yang masih kernel 4 atau bisa dibilang kernel non GKI atau GKI 1.0. Jadi kompatibilitasnya itu wide sekali ya. Itu luas kompatibilitasnya dan ini nggak butuh kernel khusus. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kernelnya tidak butuh GKI 2.0. Minimal kernelnya itu apa ya? Kalau nggak salah kernel 3 tuh masih bisa jalan Magis gitu ya. Mungkin kernel di bawahnya juga masih bisa juga. Tapi kalian butuh bootloader yang sudah di unlock. Yang dapat di unlock ini Yang dapat di unlock ini aku bilang ini adalah HP-HP yang seperti Oppo, Vivo dan lainnya itu yang tidak bisa di unlock bootloadernya. Nah, kalian harus perhatikan poin kedua ini. Kemudian next, kita akan mulai membahas dari kanal SU. Gampangannya ini adalah Magis tapi versi Pro ya. Nah, bahas dulu dari definisi dari kanal SU. Jadi kanal SU itu adalah sebuah
modifikasi pada kernel Android. Kernel Android yang aku bilang adalah GKI 2.0 atau kernel 5. Jadi itu mendapatkan akses rootnya itu bukan dari aplikasi tapi langsung dari kernelnya itu sendiri. Ya, ini sebuah definisi singkat dari kernel SU. Kemudian kita akan bahas secara fungsinya. Ini benar tanpa perlukan aplikasi tambahan, cuman ada manajer kernel SU aja. Dan ini sudah pasti sama seperti Magis, kasih kontrol penuh pada sistem Android termasuk ke file system yang dilindungi oleh root sendiri. Jadi secara fungsi sama ya. Kemudian ada keunggulan dari kernel SU. Yang aku senang dari kernel SU ini itu nggak gampang dideteksi oleh aplikasi bank. Nggak tahu kenapa tidak bisa dideteksi gitu aja. Biasanya yang deteksi itu cuman ya itu Indomart Point itu tidak, sampai sekarang masih deteksi, cuman sudah ada yang bisa bypass dengan modul Xiamico dan lain-lain. Dan ini ada yang namanya safe mode di kernel SU, yaitu adalah misal kalian install modul nyata nggak cocok dan bootloop di kernel SU tuh kan bisa ketika device-nya nyala terus sampai di boot logo kan tekan tombol volume down 3 kali secara cepat, itu langsung masuk ke safe mode. Safe mode itu akan mendisable semua modul kalian dan itu harusnya bisa langsung bisa dibooting, nggak perlu apa namanya harus di remove modulnya secara manual. Nah, itu keuntungannya dari kernel SU. Kemudian sebentar ya, ini ada kompatibilitasnya. Nah, ini yang dibilang kompatibilitasnya agak sulit ini karena kernel SU tuh butuh kernel GKI 2.0, biasa dibilang kernel 5 ini. Nah, ini yang jadi permasalahan. Biasanya device-device yang lama tuh kernelnya tuh adalah kernel 4. Biasanya Android 13 itu kernelnya 4 semua. Tapi kalian bisa, kalau misalnya mau ngeyel, kalian bisa compile kernel kalian sendiri kernel 4 dengan LKM kernel SU ini. Itu bisa tapi sulit. Saya sendiri belum pernah compile kernel SU menggunakan kernel 4 tuh nggak pernah. Tapi kalian bisa coba-coba sendiri. Instruksi ada di internet, kalian bisa coba sendiri. Ya. Jadi apa tuh perbedaannya? Ini adalah sebuah rangkuman yang sudah saya buat ini. Ini kalian bisa screenshot dan pelajari. Jadi akses root ini kalau kernel SU itu dari kernel. Sementara Magis tuh dengan cara memodifikasi boot image. Meskipun sebenarnya cara kerjanya agak mirip karena kernel SU sendiri itu untuk installnya tuh juga bisa lewat boot image. Itu namanya LKM tadi yang sudah aku jelaskan. Kemudian dari fleksibilitas, sudah pasti Magis itu lebih fleksibel dan kernel SU itu membutuhkan kernel yang 5.0 dan GKI. Ya, kernel yang bisa dimodifikasi. Dan secara kompatibilitas Magis lebih universal dan kernel SU butuh kernel yang spesifik. Jadi ya, begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini ada Instagram dan Twitter, silakan bisa di follow. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih.